Waduh, berbicara dengan banyak sekali orang-orang ahli yang ada di Indonesia tentunya juga. Sekarang saatnya kita akan berbicara dengan seorang yang kalau kita melihat hasil karyanya, kita langsung emosional kita yang terbawa gitu. Entah tulisannya itu mengarah ke arah mana. Tapi beliau ini bukan seseorang yang sembarangan karena dia adalah seseorang yang banyak sekali pengalamannya. Pernah bekerja di salah satu majalah di Indonesia ini, juga menjadi kontributor di beberapa media asing seperti Sunflower, Collegio, Morning Sun. Lain itu alumnus dari Communication Public Relation di Pittsburgh State University dan juga Wichita State University. Juga pernah menjadi pembawa acara pada Cap3 TV Pittsburgh, Kansas. Dan juga produser paruh waktu di Radio Singapore International. Dan sekarang ini menjadi eksekutif kontributor di salah satu media di Indonesia. Luar biasa sekali. Dan juga sempat mengambil pendidikan antropologi di UI, komunikasi, jurnalisme, dan master komunikasi public relation juga di Itu kuliahnya Pittsburgh tadi. gimana ya, banyak banget. Kapan hidupnya dia kuliah semuanya. Tapi langsung saja kita akan undang ya. Mungkin dia anaknya Bapak Basuki. Inilah dia, Fira Basuki. Kalau saya baca karirnya sangat luar biasa sekali ini. Ini menempuhnya dalam berapa lama nih? Sudah lama ya. Sudah lama. Jadi dari kecil emang udah nulis dan menang-menang lomba. Dari SMA juga udah mulai kerja. Pas kuliah di Amerika juga udah kerja di koran kampus. Dan juga udah akhirnya pas lulus juga sempat kerja di TV. Jadi udah dari dulu hobi kerja kali. Oh, kerja itu hobi gitu ya? Hobinya nulis ya? Jadi misalnya lagi makan sama temen. Oh makan ya sekarang, baru duduk. Nanti makan dulu. Ketemu teman-teman, oh iya langsung nulis di meja. Itu hobi. Tapi ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau sekarang kan trennya gadget kan, jadi kalau sebelum makan biasanya kita foto dulu makanannya. Kalau sekarang kalau ikutin trennya Mbak Fira, sebelum makan nulis dulu jenis makanannya. Di ini dulu bahasanya makanannya. Itu exactly kayak gitu. Temen tuh waktu datang, jadi waktu di Singapura, Fir kenapa sih katanya lu kok nulis melulu gitu. Terus sini lu nulis apa, pas dia baca, dia bilang gini, kamu tahu kan ada Ayu Utami, habis gini ada Fira Basuki, aku bawa ya ke Indonesia untuk jadi buku gitu. Terus akhirnya jadi buku, terus tiba-tiba ditelepon sama penerbitnya Grasindo, kesini deh karena buku kamu habis jadi bestseller. Bingung kok ada yang baca. Wow, luar biasa berarti. Profesi itu yang ditemukan secara tidak sengaja. Aku juga sering nulis. Apa? Aku juga sering nulis, tapi Nulis nggak apa? pernah ada yang mau ngangkat buku. Sekalinya ada penerbit yang mau ngangkat kan. Ini kayak kamu nulis mulu, pas dilihat cabai hijau 1 kilo. Belanjaan. Nah sekarang ada fenomena bahwa novel itu sekarang udah sering sekali diangkat sebagai film. Apalagi di Indonesia itu menjadi salah satu bisa dibilang resep sukses sebuah film itu dari novelnya dulu kadang-kadang produser ngeliatnya. Novelnya laku, filmnya nggak jauh beda akan dapat respons yang baik gitu. Apakah benar fenomena seperti itu? Ya bagus dong berarti. Itu semakin banyak kayak gitu kan berarti dunia kreatifnya maju di Indonesia. Oke, kita kasih tepuk tangan luar biasa. Sekarang dari kehidupan seorang Fira Basuki yang sudah lama mengenyam banyak sekali pengalaman, sebenarnya inspirasi dalam menulis itu kebanyakan datang dari mana? Inspirasi itu bisa dari mana aja, bisa dari bengong ya, itu bisa jadi inspirasi. Dari mimpi, kita kan suka mimpi terbang misalnya ya. Waktu itu ada novel saya yang trilogi itu yang pertama kali terbit kan jendela-jendela, pintu, terus atap. Nah atap itu inspirasinya waktu dari mimpi. Waktu mimpi terbang terus berhentinya di atap gitu. Enaknya jadi penulis gitu, apapun gitu orang nggak ada yang ngetawain karena memang itu buah dari imajinasi gitu, daripada ngatain orang atau apa, kuping lu panjang mendingan ditulis aja. Gitu kan? Oh bisa juga inspirasi dari pengen ngatain orang. Jadi sebuah buku. Tapi itu biasanya kayak itu proses kreatif ya, mendapatkan ide-ide unik itu kan macem-macem tuh dapatnya gitu kan. Kalau tadi kan kadang-kadang dari mimpi, dari bengong gitu ya. Kalau hal teraneh apa yang pernah diangkat seorang Fira Basuki dalam sebuah buku? Banyak ya aneh-aneh, jadi waktu yang bikin duologi, Astral Astria, Paris Pandora, itu aneh. Jadi dia itu
misalnya dia cari harta karun Indonesia, jadi dia sampai kemana-mana, terus misalnya dia lagi ke Paris ngelihat gargoyle hidup, terus dia waktu ke pantai di Bali ngelihat ada naga gitu, jadi ada imajinasi juga gitu. Nah sekarang kita ngelihat ada salah satu karya terbaru dari seorang Vira Basuki. Kalau dari covernya sepertinya ini sesuatu yang romantis ya. Ini berjudul Vira and Hafiz. Oke. Kalau dari judulnya, ini sepertinya penggambaran sesuatu yang dialami asli ya, karena ini bukan fiksi, karena nama sendiri yang dipakai kan ibaratnya. Boleh cerita sedikit nggak Mbak ini tentang apa? Ini memoir, jadi saya seorang penulis, sejauh ini buku saya yang terbit ada 28 buku. Jadi tapi kayak kisah hidup saya kayak ditulis dengan Tuhan, oleh Tuhan gitu. Jadi kayak diingatkan Tuhan bahwa Maha Pujangga itu Tuhan. Karena waktu itu menjanda agak lama ya, 7 sampai hampir 8 tahun, tiba-tiba saya bertemu Hafiz 11 tahun lebih muda dari saya, dan waktu kami menikah ya tentu saja ada pertentangan karena perbedaan 11 tahun lebih muda. Waktu kami menikah dan saya hamil muda, belum 4 bulan, Hafiz meninggal dunia 16 Maret 2012. Dan saat itu banyak media juga meliput karena saya seorang penulis, kok cerita hidupnya malah kayak novel gitu. Akhirnya di Twitter banyak yang bilang udah bikin buku saja, jadi banyak banget yang meminta untuk bikin buku. Akhirnya saya bikin buku dan sahabat-sahabat semua juga berkomen di situ gitu. Dan kalau tadi ngomong soal film, kalau pengen banget yang difilmin ya ini yang saya pengen ada nanti difilmkan gitu. Tapi sebenarnya sesuatu yang nggak bisa dilupakan dari Mas Hafiz ini apa ya, sampai akhirnya dituangkan dalam buku yang ibaratnya di dalam buku ini kan bercerita mengenai beliau ya. Apa yang sampai sekarang ini belum pernah bisa dilupakan sampai akhirnya masuk ke dalam buku ini? Kan gini, dia itu kan laki satu-satunya di keluarganya dia, dan dia belum pernah menikah, tiba-tiba pas dia mau menikah dengan janda, dengan anaknya yang udah remaja. Dan sahabat-sahabatnya pun mungkin berpikir bahwa dia gila gitu, tapi dia berkeyakinan akan menikahi saya gitu. Jadi dengan penuh kecintaan dan keyakinannya dia sampai dia harus dia sujud ke ibunya meyakinkan bahwa dia memang benar mencintai saya. Cintanya yang demikian besar itu gitu. Oh gitu ya. Tapi memang sepertinya ini sebuah ini kisah nyata ya ibaratnya ya. Dari sini tulisan di sini pun pasti banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil. Kalau boleh tahu misalnya gini, ada orang yang membaca buku ini gitu, apalagi mereka sedang memiliki hubungan dengan seorang yang entah suaminya ya atau istrinya gitu ya. Kira-kira apa yang Mbak Vira ingin orang-orang itu rasakan setelah baca buku ini? Ya harus cherish ya, berterima kasih kepada Tuhan memiliki seseorang yang mencintai atau yang dicintai. Karena semua yang di dunia ini nggak pernah abadi gitu. Tapi cinta itu akan abadi. Dan percayalah bahwa cinta itu akan dibawa ke keabadian gitu. Saya percaya suatu hari saya akan bertemu Hafiz di surga gitu. Dan itu tuh jadi kekuatan cinta itu yang saya ingin share gitu. Dan kayak kayak benar-benar kayak ditampar gitu. Soalnya kan saya nulis novel tuh banyak yang tokohnya seenak-enaknya pacarnya saya matiin gitu kan ya. Terus seenak-enaknya baru pacaran saya gitu kan. Terus jadi tiba-tiba saya baru nemukan baru menikah, baru 4 bulan menikah, belum ada 5 bulan saya lagi hamil juga. Tiba-tiba suami saya dipanggil Allah kayak yang ya kamu boleh bikin cerita apa aja tapi cerita hidupmu tetap Allah yang bikin. Oh ya, kunci dari semuanya jatuhnya kembali lagi ke sana ya. Boleh tahu nggak? Boleh tanya nggak sedikit pribadi nih? Sosok Mas Hafiz ini memberikan kekuatan apa untuk seorang Vira? Ya cintanya yang besar ya, kekuatan itu. Jadi dia kan sempat nge-tweet sebelum meninggal tuh, beberapa waktu sebelum meninggal dia nge-tweet ada dan tiada saling membutuhkan gitu. Saya tadinya nggak percaya kata-kata itu, tapi saya percaya adanya yang maha kuasa, maha Pujangga dan maha kuasa itu Tuhan itu. Ketika saya sedih atau apa, saya pikir kok enak banget kamu meninggal, saya lagi hamil gitu ya, istilahnya kok kamu ninggalin saya, kok tega gitu. Tapi tiba-tiba dia datang ke mimpi gitu dan sebagainya. Jadi kayak saling berkomunikasi lewat mimpi, terus pas bangun tuh kayak bingung gitu. Jadi saya hidup di dunia mana gitu. Jadi terus dari situ saya percaya bahwa memang ada kehidupan lain selain yang sekarang, jadi saya harus yakin itu bahwa memang benar adanya. Kita harus mendoakan yang orang sudah meninggal dan orang yang meninggal juga bisa memantau kita gitu. Dia karena udah dekat dengan Tuhan gitu.
Jadi istilahnya harus percayalah seperti kalau kekuatan itu nggak berhenti di dunia aja. Gitu. Oh, jadi cuma fisik aja yang berbeda ya? Iya. Oke, tepuk tangan sekali buat Vira Basuki. Luar biasa. Di sini kita bukan cuma share mengenai novel ternyata, kita juga share mengenai sebuah pengalaman yang mungkin kita belum pernah merasakan, tapi ini cukup memberikan sesuatu makna tersendiri. Karena apa? Ini sebuah kekuatan yang datang dari sebuah kesedihan yang dalam, tapi justru menimbulkan sebuah kekuatan. Ini pasti akan membuat orang banyak sekali curious ingin tahu isinya seperti apa. Terima kasih Mbak Vira untuk memberikan inspirasi yang luar biasa kepada kita. Bicara ini kalau bertahu, Mas Hafiz tidak tergantikan sampai sekarang kan? Ya nggak tergantikan ya, soalnya dia di situ juga bikin merinding. Nge-tweetnya dia minta tolong ke saya sebelum meninggalkan. Saya tanya minta tolong apa, dia bilang tolong jangan kemana-mana, tetap di situ untuk saya. Jadi setiap kali agak bikin merinding karena saya udah berjanji dengan Hafiz, dan saya selalu refer ke dia sebagai suami saya, walaupun sudah almarhum tapi saya selalu prefernya sebagai suami saya. Baik, suami. Luar biasa, di situ juga ada CD-nya ya Mas ya. Ada juga CD-nya ya? CD ini enhancer dan semua di dalam sini nih. Sepertinya inspirasi datang luar biasa sekali. Saya juga akan nge-tweet ke pemirsa, jangan kemana-mana karena kita juga masih ada di Tonight Show.